Amin, puji Tuhan. Baik, mari kita tundukkan hati kita, kita berdoa. Segala puji dan hormat serta kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang kami percaya telah menyediakan segala berkat yang kami perlukan untuk memampukan kami tetap bisa hidup taat kepadamu, kepada firman dan kebenaran-Mu. Kami bersyukur ya Tuhan Yesus atas kesehatan yang baik yang Tuhan sediakan bagi kami, pemeliharaan kasih karunia-Mu yang sempurna bagi kami semua, yang menjadi andalan kami untuk selalu mampu bersyukur dan mengikuti seluruh kehendak-Mu bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami terus menyambut setiap kebenaran firman Tuhan yang dibukakan dengan terang benderang untuk terus meningkatkan kemampuan kami untuk mengenali seluruh kehendak Tuhan kami Yesus Kristus, agar kami bisa membagikan kebaikan-Mu kepada banyak orang. Terima kasih Bapa, kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Puji Tuhan. Baik, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Ya, selamat pagi untuk kita semuanya. Salam sehat saudara-saudaraku. Mari kita kembali lagi akan melanjutkan perenungan kita akan kebenaran firman Tuhan yang sangat luar biasa. Masih posisi kita bersama-sama menelusuri bagian-bagian yang sangat penting berkaitan dengan tema besar kita, ya Bapak Ibu Saudara. Tema besar kita dari kitab Efesus ini adalah berkaitan dengan keberadaan kita, posisi kita dengan panggilan sorgawi berdasarkan kasih karunia Allah yang sempurna. Mari saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita akan membaca lagi bersama-sama Efesus pasal 1 ayatnya yang ke-7 dan ayatnya yang ke-8, ya. Mari saudaraku, ayat 7 dan 8. Saya akan membacakan untuk kita. Efesus pasal 1 ayat 7 dan 8. Ya. Sebab di dalam Dia, di dalam Yesus dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan segala dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Sekali lagi, saya bacakan lagi ayat 7 dan 8. Sebab di dalam Dia, di dalam Yesus dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan segala dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, sangat luar biasa ya bagian dari pernyataan firman Tuhan yang baru saja kita baca ini. Saudaraku, memberikan banyak hal kepada kita, banyak berkat yang kita bisa peroleh dari pernyataan firman Tuhan ini, di mana kemarin kita sudah diberikan pemahaman tentang peninggian kita, apa yang kita angkat di dalam rasa syukur kita. Sebagai alasan rasa syukur kita kepada Tuhan adalah bagaimana kita
bersyukur atas kasih karunia Tuhan yang telah dikaruniakan kepada kita melalui penebusan, yaitu pengampunan segala dosa menurut kasih karunia Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, ya, menurut yang dilimpahkan kepada kita berdasarkan kekayaan kasih karunia-Nya. Jadi, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kita adalah orang-orang yang seharusnya paling bersyukur, ya, karena Tuhan mempersiapkan bagi kita satu berkat yang khusus, yang spesial, yang sebetulnya, saudara-saudara, sebelum kita pun sudah banyak orang yang percaya kepada Tuhan, tetapi tidak melihat atau tidak mengalami apa yang kita alami saat ini, yaitu di mana saat ini kita bisa menerima penebusan yang sempurna oleh kuasa darah Kristus. Nah, ini menjadi sangat menarik Bapak Ibu Saudara, ya, apabila kita melihat ke belakang, ya, melihat ke belakang, yaitu bagaimana janji Tuhan kepada orang-orang yang percaya sebelumnya, sebelum salib Kristus, bahwa mereka tidak mengalami, ya, apa yang disebutkan oleh Rasul Paulus di sini, yaitu mereka tidak melewati satu pengalaman penebusan kasih karunia Allah yang sempurna. Dan saudara-saudara, meskipun, ya, di zaman perjanjian lama itu Allah memberikan penebusan atau pengampunan dosa kepada orang-orang percaya, tetapi itu bukan pengampunan yang sifatnya secara simultan atau secara sekaligus, ya. Nah, sehingga saudara-saudara, maka, ya, yang kita saat ini angkat ke tinggi-tinggi pemujian kita, penyembahan kita kepada Tuhan adalah, yaitu kita memperoleh janji Tuhan yang permanen, yang utuh, yang sempurna tentang penebusan hidup kita untuk menjadi alat kemuliaan, memuliakan Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, saudaraku, saya ingin mengajak kita melihat dulu bagian Alkitab di mana, ya, orang-orang percaya, ya, sebelumnya, seperti misalnya Nuh, Abraham, Musa, Daud, Yohanes Pembaptis, ya, Petrus, Yohanes, Yakobus, bagaimana mereka, Bapak Ibu Saudara, pertama kali diselamatkan. Tentunya semua orang diselamatkan melalui iman atau oleh karena percaya. Tetapi saudara-saudaraku, ketika mereka diselamatkan, ketika mereka percaya, tidaklah sama dengan apa yang kita percayai tentang kebenaran Allah seperti yang kita peroleh saat ini. Bahwa orang-orang yang diselamatkan itu bukan karena mereka percaya kepada salib Kristus, karena mereka tidak tahu dan tidak mengenal, atau bahkan mereka pun pernah mendengar tentang berita tentang salib Yesus Kristus, tapi mereka masih dalam keadaan ragu-ragu, ya, tentang hal itu. Mari kita lihat Bapak Ibu Saudaraku, ya, saya mengajak kita untuk melihat dulu di Matius pasalnya yang ke-16, ya, Matius pasal 16. Ini sangat penting Bapak Ibu Saudara untuk kita pahami dengan baik supaya kita bisa membedakan tentang kasih karunia Allah yang kita tinggikan atau yang kita angkat di dalam setiap pemberitaan serta dalam setiap kesaksian kita. Mengapa ini menjadi satu hal yang paling utama, prioritas di dalam
pelayanan kita Bapak Ibu Saudara, kita mempunyai alasan yang sangat kuat untuk menyatakan bahwa ya disinilah kita mengerti dengan baik bagaimana saat ini Tuhan bisa dikenal sebagai Allah yang penuh kasih karunia. Ya, mari kita lihat di dalam Matius pasalnya yang ke-16. Ini tentang sikap daripada murid-murid Yesus pada saat itu ketika Yesus pun memberitakan tentang kematian dan kebangkitannya. Ya, bagaimana respon mereka, Bapak Ibu Saudara? Apakah respon mereka adalah sama seperti respon kita saat ini? Ya, kita lihat Bapak Ibu Saudara dari Matius pasal 16 ayatnya yang ke-21. Ya, Matius 16 ayatnya yang ke-21. Di situ saudara-saudara ada judul perikop dalam Alkitab yang berbahasa Indonesia, disebutkan di situ pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat mengikut Dia. Pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus Kristus. Amin. Jadi saudara, bukannya belum diberitakan ya tentang kematian Yesus Kristus jauh-jauh hari di masa perjanjian lama maupun pada masa ketika Yesus ada di bumi, sudah diberitakan juga tentang kematian Yesus Kristus dan kebangkitannya. Tetapi yang mau kita pertanyakan saat ini atau yang mau kita ingin cari tahu Bapak Ibu Saudara, apakah mereka ya meresponi, apakah mereka mempercayai, menerima dengan sukacita berita tentang penderitaan dan kematian Yesus Kristus? Itu yang mau kita ingin lihat Bapak Ibu Saudara ya dari bacaan kita ini ya. Kita lihat dulu ayat 21 dikatakan, sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan ya kepada murid-muridnya, menyatakan, memberitahukan, mengajarkan, mengumumkan, mendeklarasikan, menyaksikan kepada murid-muridnya bahwa Yesus harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Bapak Ibu Saudara, kan ini inti daripada berita kabar baik yang menyelamatkan kita, bukan? Yaitu penderitaan, kematian, sengsara ya daripada Yesus Kristus dan kebangkitannya yang telah menebus dan mengampuni segala dosa kita. Itulah kabar baik. Amin. Itulah berita sukacita. Ya, saudara-saudaraku, itulah yang menjadi dasar bagi kita untuk mempercayai kebaikan Tuhan yang seutuhnya adalah berita ketika kita mempercayai tentang kabar baik mengenai apa? Mengenai penderitaan sengsara dan kematian Yesus Kristus serta kebangkitannya yang menjadi sumber kebenaran kita saat ini setiap orang yang percaya. Amin. Nah, lalu pertanyaannya, ketika hal itu diberitakan kepada murid-murid Yesus ya pada saat itu, pertanyaannya, sama atau tidak sukacitanya dengan kita menyambut berita itu? Sama atau tidak ya respon mereka dengan respon kita saat ini? Bapak Ibu Saudaraku, kita lihat di ayat 22. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Menegur Yesus, katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, Petrus bilang, kiranya janganlah itu terwujud, janganlah itu terjadi. Ya, penyaliban itu
kematian itu, penderitaan Yesus Kristus itu, ya itu tidak disambut sebagai kabar baik bagi Petrus, bagi Yohanes, bagi Yakobus, bagi murid-murid yang lain. Itu bukan sebagai kabar baik bagi mereka. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau kita bertanya, lalu bagaimana mereka bisa diselamatkan? Amin. Jadi bagaimana Petrus pertama kali diselamatkan? Apakah karena dia percaya kepada salib Kristus? Tidak, Bapak Ibu Saudara. Jadi supaya kita bisa membedakan ya kabar baik kerajaan sorga bagi bangsa Israel khususnya, itu tidak ya serta-merta mereka menyambut tentang kematian dan kebangkitan Yesus. Tidak, Bapak Ibu Saudara. Lalu karena apa mereka diterima oleh Tuhan Yesus untuk beroleh keselamatan? Karena mereka percaya kepada perjanjian Allah kepada nenek moyang mereka, Abraham, Ishak dan Yakub. Ya, bahwa Mesias akan datang memerintah sebagai raja di tengah-tengah mereka. Bukan mereka mempercayai kematian Yesus Kristus. Karena saudara-saudara, ya, itulah yang dipahami, yang dimengerti oleh orang-orang Israel, bahwa mereka harus melihat Yesus Kristus memerintah sebagai raja, barulah mereka mau percaya kepadanya. Sehingga saudara, ketika Yesus Kristus memberitakan tentang kematian, rencana atau kejadian yang akan dialami oleh Yesus Kristus, pengorbanannya melalui kematiannya, itu bukanlah disambut sebagai kabar baik bagi murid-muridnya ya pada saat itu. Sehingga saudara, kita lihat di sini Petrus tidak mengatakan puji Tuhan, haleluya, Yesus mati untuk menebus, mengampuni segala dosa saya. Ya, jadi Petrus tidak mengatakan itu, Bapak Ibu Saudara, apalagi memberitakannya kepada orang lain. Dia sendiri saja tidak menerima itu sebagai kabar baik. Jadi bagaimana dia bisa memberitakan tentang kematian Yesus sebagai kabar baik bagi orang lain dalam pelayanannya? Ya, bisa dipahami Bapak Ibu Saudara? Bisa dimengerti arti daripada pentingnya kasih karunia Allah saat ini yang kita terima, yaitu tentang kematian Yesus dan darahnya yang tercurah mengampuni segala dosa kita, Bapak Ibu Saudara. Nah, itu satu hal yang harus ya saudara dan saya bisa memahami dengan baik, bahwa di dalam kitab Matius, Markus, Lukas, Yohanes tidak ada Injil kasih karunia diberitakan tentang Yesus Kristus mati mengampuni segala dosa sebagai jalan keselamatan bagi orang-orang percaya. Tidak ada itu diberitakan, Bapak Ibu Saudara. Ya. Jadi berita tentang salib Yesus Kristus sebagai sarana yang Tuhan sediakan untuk memperkenalkan akan kasih karunia dan berkat-Nya kepada manusia, itu diberitakan sungguh-sungguh secara sempurna ketika Tuhan Yesus memanggil Rasul Paulus sebagai hambanya untuk memberitakan Injil kasih karunia kepada bangsa-bangsa lain. Nah, Bapak Ibu Saudara, di zaman sekarang ini pemberitaan tentang firman Tuhan itu campur aduk semua. Diaduk-aduk semua, Bapak Ibu Saudara, ya, dan mengatakan bahwa Injil itu hanya satu, yaitu Alkitab. Ya, mereka memberitakan tentang Yesus, ya, yang penting disebut namanya Yesus, itu dianggap sudah kabar baik. Bapak Ibu Saudara, Paulus sudah mengatakan bahwa saat ini kabar baik adalah tentang berita kematian dan kebangkitan Yesus Kristus menjadi korban penghapus dan yang menebus dosa semua manusia, dan yang menjadikan setiap orang bisa diterima menjadi benar di hadapan Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara, lalu
apa yang dikatakan Yesus kepada Petrus di ayat 23. Ya, Matius pasal 16 ayat 23. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Jadi jelas sekali di situ Bapak Ibu Saudara. Ketika Petrus menolak untuk mempercayai, menerima ya kabar baik tentang kematian dan kebangkitan Yesus Kristus, lalu Yesus menegur dengan sangat keras ya Petrus pada saat itu, sebab pemikiran tentang penolakan akan kematian dan kebangkitan Yesus Kristus, Yesus mengatakan itu adalah pikiran manusia yang berdosa. Ya, karena yang dipikirkan oleh Allah adalah bagaimana supaya manusia bisa ditebus dari segala dosa dan mengampuni semua dosa manusia sebagai cara Allah untuk bisa kembali berdamai dengan manusia. Tapi itu sebagai kita lihat berita yang tidak diresponi dengan sukacita oleh murid-muridnya. Mari kita lihat lagi, saudaraku, di ayatnya yang ke kita lihat dulu saudaraku di Matius pasal 17 ya. Di sebelahnya 16, 17. Kita baca di ayatnya yang ke 9 ya. Ayatnya yang ke 9 ya. Ayat 9. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka, "Jangan kamu ceritakan penglihatan itu." Ayat berapa ini? Matius pasal 17 ayat 9. Oh ya. Pada waktu itu, mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka, "Jangan kamu ceritakan penglihatan itu kepada seorang pun sebelum Anak Manusia dibangkitkan dari antara orang mati." Jadi saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, Yesus sendiri pun, saudaraku, tidak menekankan bahwa hal yang sangat penting untuk menjadi dasar kepercayaan daripada murid-muridnya adalah tentang kematian dan kebangkitannya. Malah Yesus mengatakan, jangan kamu ceritakan hal itu kepada ya orang-orang lain. Jangan kamu saksikan itu kepada orang-orang lain, ya. Dan saudara, kita lihat ayat 23. Lalu dikatakan mulai dari 22 ya. Saya baca. Di sini judul perikopnya dalam Alkitab yang berbahasa Indonesia disebutkan di situ pemberitahuan kedua tentang penderitaan Yesus Kristus. Ayat 22. Pada waktu Yesus dan murid-muridnya bersama-sama di Galilea, Ia berkata kepada mereka, Anak Manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, dan mereka akan membunuh Dia, dan pada hari ketiga Ia akan dibangkitkan. Maka hati murid-muridnya itu pun sedih sekali. Jadi itu bukan sumber sukacita mereka. Ya, berita tentang kematian dan kebangkitan Yesus Kristus bukanlah kasih karunia, sumber sukacita dan damai sejahtera murid-murid Yesus pada saat itu, Bapak Ibu Saudara. Jadi ini, saudaraku, sangat penting kita pahami besarnya kasih karunia Tuhan kepada kita dan perbedaannya saat ini, saudara-saudaraku, ya, hal yang terbalik dengan pengalaman daripada orang-orang Israel atau murid-murid Yesus pada saat itu. Kalau mereka tidak mendasarkan sukacita mereka pada berita tentang penderitaan, kematian, dan kebangkitan Yesus Kristus. Sementara kita saat ini, justru itulah kasih karunia Allah yang dipersiapkan sebelum dunia dijadikan untuk menjadi sumber sukacita, damai sejahtera, dan berkat kita. Amin. Bapak Ibu Saudaraku ya. Jadi ini sangat penting dipahami oleh setiap orang kudus, ya, orang percaya, supaya kita jangan memberitakan
pemberitaan kita itu asal-asalan saja. Bapak Ibu Saudara, kenapa asal-asalan? Karena semua dicampur-campur aduk semua. Karena itu mengakibatkan Injil kasih karunia itu menjadi tercemar. Ya, tercemar karena apa? Karena tidak murni lagi. Ya, bahwa berita yang kita tinggikan, yang kita angkat, yang kita viralkan kepada semua orang itu, Bapak Ibu Saudaraku, adalah murni berkaitan dengan kasih karunia Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya kepada kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Amin. Jadi fokusnya di sana, Bapak Ibu Saudara. Karena disitulah ya kita mendapati bahwa pelayanan kita masih tetap on the track. Pelayanan kita masih sesuai dengan rancangan Allah yang sebelum dunia dijadikan. Amin. Yang telah memilih kita untuk menjadi anggota tubuh Kristus, agar pekerjaan yang disiapkan oleh Allah sebelum dunia dijadikan ini, ya Allah mau supaya kita menghidupinya. Amin. Bapak Ibu Saudara, supaya kita bertumbuh di dalam pengenalan akan seluruh maksud Allah yang mengaruniakan kepada kita keselamatan hidup yang kekal berdasarkan kasih karunia-Nya yang sempurna itu. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, satu lagi kita akan lihat tadi dikatakan, maka ya, dan ketika murid-muridnya itu mendengarkan berita tentang kematian dan kebangkitan Yesus Kristus, maka hati mereka pun sangat sedih. Mereka tidak mengatakan, haleluya, puji Tuhan, terima kasih, Yesus rela mati untuk menebus dan mengampuni dosa saya. Mereka tidak menjadikan itu sebagai sumber daripada kesaksian mereka untuk melihat kebaikan Tuhan dalam hidup mereka. Ya, dan karena itu Bapak Ibu Saudaraku, di zaman sekarang ini pun, kalau orang-orang mendasarkan kesaksiannya, ya, bukan pada berita tentang kebaikan Tuhan di dalam kematian dan kebangkitan Yesus Kristus, ya, Bapak Ibu Saudara, orang itu betapapun taat beragama, betapapun rajin ke gereja, betapapun mereka sangat luar biasa berbuat baik, itu tidak ada artinya. Bapak Ibu Saudara, itu akan berakhir dengan sia-sia. Karena apa? Karena orang-orang yang seperti itu masih berada di posisi missing link, ya. Jadi missing link tidak terhubung dengan kasih karunia Allah yang sesungguhnya. Sungguh-sungguh giat untuk Allah tetapi tanpa pengertian yang benar, dan berakhir dengan kebinasaan yang kekal. Bapak Ibu Saudara, jadi saudara dan saya sudah lihat kan spesifikasi keistimewaan daripada Injil kasih karunia Allah yang kita beritakan ini. Memang inilah Bapak Ibu Saudaraku, ya, kehendak Allah yang sungguh-sungguh menyenangkan hatinya Tuhan saat ini. Karena Allah telah menetapkan bagi kita semuanya, orang-orang yang kudus, orang-orang percaya saat ini, bahwa hidup kita akan dinilai oleh Allah, berkenan kepadanya di dalam setiap, ya, apa yang kita perjuangkan, itu semuanya harus terhubung dengan kehendak Allah. Dua hal yang kehendak Allah yang terbesar saat ini adalah menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Amin. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, saya masih mengajak kita untuk melihat, ya, satu bagian lagi, ya, bagian lagi, ya, bagian terakhir sebelum saya menutup dalam doa. Kita lihat di Markus pasalnya yang ke-16. Markus pasalnya yang ke-16, ya, Markus 16. Saya akan membacakan untuk kita dari ayatnya yang ke-11. Ini sesudah Yesus bangkit, ya. Sesudah Yesus mati dan bangkit pada hari yang ketiga, Yesus pun masih memberitakan tentang kematiannya kepada murid-muridnya.
Tetapi tetap saja murid-muridnya pada saat itu tidak percaya. Ya, kita lihat Bapak Ibu Saudara. Ya, saya akan membacakan dari ayatnya yang ke-9 lah. Ya, ayat 9 dari Markus pasalnya yang ke-16. Ayat 9. Ya, di sana dalam Alkitab yang berbahasa Indonesia judul perikopnya dikatakan Yesus beberapa kali menampakkan diri, ya, dan mengutus murid-muridnya. Ya, Yesus terangkat ke sorga. Ayat 9. Setelah Yesus bangkit pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Daripadanya Yesus pernah mengusir 7 setan. Lalu perempuan itu pergi memberitahukannya kepada mereka yang selalu mengiringi Yesus dan yang pada waktu itu sedang berkabung dan menangis. Ini berita tentang kebangkitan Yesus Kristus, ya, kepada orang-orang yang bersama-sama dengan Yesus, ya, dalam pelayanannya. Ayat 11. Tetapi ketika mereka mendengar berita tentang kebangkitan Yesus, bahwa Yesus hidup dan telah dilihat olehnya, mereka tidak percaya. Lihat Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, mereka tidak mengatakan, puji Tuhan, haleluya, Yesus mati dan telah bangkit. Mereka tidak dikuasai oleh suasana hati yang bahagia, Bapak Ibu Saudara, ya. Mereka dikatakan malah tidak percaya, ya, tentang kebangkitan Yesus Kristus. Ayat 12. Sesudah itu ia menampakkan diri dalam rupa yang lain kepada 2 orang dari mereka ketika keduanya dalam perjalanan keluar kota. Lalu kembalilah mereka dan memberitahukannya kepada teman-temannya yang lain, menyaksikannya. Tetapi kepada mereka pun teman-teman itu tidak percaya. Jadi Bapak Ibu Saudara, sekali lagi, lalu mengapa mereka bisa selamat sementara mereka tidak percaya pada kematian dan kebangkitan Yesus Kristus? Itulah bedanya, itulah perbedaan Injil, kabar baik yang disampaikan oleh Tuhan Allah kepada umatnya Israel berdasarkan perjanjiannya kepada nenek moyang mereka Abraham, Ishak, dan Yakub. Dan perbedaannya dengan Injil kabar baik, berita yang disampaikan kepada kita bangsa-bangsa lain adalah sungguh-sungguh semuanya berfokus kepada kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Jadi saudara-saudara, ini harus dibedakan dengan baik. Jangan sampai dicampur-campur aduk semuanya. Ya, pemberitaan itu harus jelas. Yang mana yang Injil, yang mana yang bukan Injil. Mana kabar baik dan yang mana yang bukan kabar baik. Mana yang membawa keselamatan hidup yang kekal dan mana yang tidak membawa keselamatan bagi orang-orang yang mendengarnya. Saudara dan saya harus benar-benar berpegang teguh pada, ya, kebenaran yang saat ini Tuhan inginkan untuk menjadi, ya, dasar kesaksian kita, menjadi fokus pemberitaan dan pelayanan kita kepada sesama kita. Amin. Nah, kita lihat Bapak Ibu Saudara. Ayat 14. Akhirnya Yesus menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan. Dan Yesus mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat bahwa dia sesudah kebangkitannya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ini merupakan satu bagian yang sangat penting lagi dalam ingatan kita, di dalam tugas di mana kita semua sebagai orang-orang kudusnya Tuhan saat ini mempercayai sepenuhnya apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus ketika ia berbicara, terpujilah kasih karunia Allah yang mulia, di mana di dalam Yesus Kristus oleh darahnya kita memperoleh penebusan, yaitu pengampunan segala dosa berdasarkan kekayaan kasih karunia-Nya. Artinya apa Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus? Kalau Tuhan Yesus tidak membukakan rahasia
kebenaran Injil kasih karunia ini kepada kita, maka kita pun akan ikut menjadi orang-orang yang akan binasa untuk selama-lamanya, karena tidak ada jalan keselamatan bagi kita. Sebab kepada kita Allah tidak memberikan suatu perjanjian kepada nenek moyang kita. Kalau bangsa Israel, mereka mempunyai satu perjanjian antara Allah dengan nenek moyang mereka, bahwa mereka mempunyai janji keselamatan hidup yang kekal. Tetapi pada saudara dan saya saat ini, hanya karena percaya kepada kematian dan kebangkitan Yesus Kristus, hanya karena beriman kepada berita tentang kematian, penderitaan, pengorbanan, dan kebangkitan Yesus Kristus, hanya dengan cara itulah setiap orang saat ini bisa mengalami kasih karunia Allah dan memperoleh kepastian keselamatan hidup yang kekal, dan mengambil bagian di dalam rencana kasih karunia Allah yang sebelum dunia dijadikan untuk memberkati kehidupan kita semua. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, marilah kita fokus kepada apa yang telah Tuhan tentukan sebagai identitas kita, Bapak Ibu Saudara, sebagai identitas kita, sebagai jati diri kita di hadapan Yesus Kristus, di hadapan Allah adalah apabila kita selalu mengambil bagian di dalam tugas bersama. Amin. Yaitu di dalam misi kita bersama dari Tuhan Yesus, yaitu bahwa saudara-saudara dan saya harus terus memberikan diri diperlengkapi oleh Tuhan dengan setiap kebenarannya untuk kita mampu berbagi, membagikan berkat yang besar ini kepada sesama kita, kepada orang lain. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudaraku, marilah kita berdoa untuk kita semua supaya Tuhan memakai hidup kita, bisa mengajak banyak orang untuk mendengarkan kabar baik ini. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, menyenangkan hatimu, itulah kerinduan kami semua. Dan mengangkat tinggi-tinggi kerinduan kami bersama-sama ya Tuhan, di dalam menyelenggarakan tugas yang Tuhan percayakan bagi kami semuanya, sebagai jati diri kami, sebagai identitas kami, sebagai orang-orang kudusnya Tuhan adalah orang-orang yang selalu rindu menyaksikan kebenaran kasih karuniamu untuk kami sampaikan seluas-luasnya dan sedalam-dalamnya, untuk kami menikmati bagaimana cara kerja Tuhan melalui kehidupan kami, kesaksian kami bersama tentang salib Yesus Kristus menjadi sumber berkat yang terbesar dalam hidup kami, dan Engkau memperhitungkan segala sesuatu yang kami lakukan untuk menjadi hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau yang mendatangkan banyak jiwa untuk kemuliaan nama-Mu, dan Engkau yang memakai hidup kami untuk bisa terus menyaksikan kebaikan-Mu, kebenaran-Mu, kasih karunia-Mu, kekudusan-Mu, dan rahasia-Mu yang besar itu dibukakan kepada semua orang. Terima kasih Bapa dalam surga, kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa atas kemurahan hati-Mu bagi kami semua. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Terima kasih, selamat pagi untuk kita semuanya. Salam kudus, kita akan berjumpa besok pagi lagi. Salam semua.